Buat Bun Rocky Gerung, you is the best. You adalah intelektual yang pemberani. Saya akui sekarang banyak orang yang pintar secara intelektual, tapi belum tentu bisa berani seperti you. Kebanyakan sekarang intelektual hanya pandai menjilat dan mencari tempat yang aman di bawah ketiak para penguasa, dan tidak berani melakukan kritik untuk mengkritik ketidakadilan. You memang bukan seorang muslim, tapi you telah melakukan kewajiban seorang muslim. Qulil haqqa walau kana murran. You berani melakukan apa yang belum tentu bisa dilakukan orang lain. You berani mengatakan yang benar dan siap menanggung segala risikonya. Semoga you suatu saat mendapat hidayah dan bisa menjadi muslim, dan tentu menjadi muslim yang pemberani, bisa menggantikan posisi Sayyidina Umar pada zaman ini. Dengan intelektualmu, kau mampu menyampaikan kebenaran, kau berani mengkritik ketidakadilan. Saya Uas Lawang, salut sama you, Rocky Gerung. Hei Rocky Gerung, kami rakyat kecil bangga kepadamu. Kau adalah pejuang aspirasi rakyat kecil, pejuang akal sehat. Teruslah berjuang untuk rakyat kecil ini. Karena kami tidak lagi didengar aspirasi rakyat kecil ini oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif di bangsa ini. Hanya harapan kami sebagai rakyat kecil hanyalah suaramu, akal sehatmu, wahai Rocky Gerung. Semoga engkau dalam keadaan sehat-sehat selalu. Terima kasih pahlawan akal sehat. Oke, Rocky Gerung dianggap sebagai pahlawan akal sehat ya. Guys, ternyata banyak juga orang-orang yang memuja Rocky Gerung ya. Walaupun yang lebih banyaknya yang menghujat guys ya. Nah, seperti Bapak yang di awal tadi ya, yang menamai dirinya Uas Lawang, dia mengatakan bahwa Rocky Gerung ini kritik keadilan ya. Nah, pertanyaan saya untuk Bapak ya, kira-kira kritik keadilan yang mana Pak ya? Karena yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu menurut saya bukan kritik keadilan, tetapi lebih menyerang Presiden Jokowi. Dia mengatakan Presiden Jokowi bajingan tolol, pergi ke Cina untuk jual IKN, mondar-mandir ke sana kemari hanya untuk memperjuangkan nasibnya. Lalu kemudian dia juga mengajak orang nanti di tanggal 10 untuk membuat onar, membuat keributan, membuat kemacetan. Nah, apakah seperti itu Bapak anggap memperjuangkan keadilan? Apakah orang seperti itu yang mengeluarkan kata-kata kasar Bapak anggap sebagai pahlawan? Apakah orang-orang yang seperti itu Bapak jadikan teladan atau panutan? Lalu kalian yang memuja Rocky Gerung, ya, kalian mengharapkan keadilan dari Rocky Gerung, kira-kira keadilan yang seperti apa? Ya, pemerintah sudah bekerja dengan sangat keras. Pemerintah bekerja siang malam membangun bangsa dan negara kita. Bahkan pemerintah Pak Jokowi, saya rasa presiden yang luar biasa yang memperjuangkan keadilan. Ya, dia bisa menyamakan harga BBM di Papua dengan di daerah lain, ya, untuk sama rata. Lalu kemudian dia berani memindahkan ibu kota dari Jakarta dipindah ke Kalimantan Timur, ya. Itu tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Tidak lagi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Satu-satunya presiden yang rajin berkali-kali, belasan kali datang ke Papua, datang ke NTT, datang ke Maluku, datang ke daerah-daerah yang ada di Indonesia yang dulu bahkan sama sekali tidak pernah disentuh oleh presiden-presiden terdahulu. Ya, itu semua dilakukan oleh Pak Jokowi. Untuk apa? Untuk keadilan dari Sabang sampai Merauke. Ya. Lalu kalian keluhkan ketidakadilan. Kira-kira ketidakadilan yang seperti apa lagi? Rocky Gerung yang dituduh menghina dan merendahkan martabat
Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang besar adalah apakah bisa dihukum? Karena apa? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana sini, menimbulkan keresahan dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa minta Roky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Pertanyaannya bisa nggak diproses? Mari kita lihat akan diproses dengan apa? Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Oke, ditarik. Wah, itu pribadi, menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Roky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Oke lah, itu alasan Roky Gerung. Tetapi bagaimanapun juga pribadi Jokowi. Tapi sudah gugur. Kenapa? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu, bukan delik laporan. Dia ngadu, nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah, nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah, timbullah banyak yang kepanasan, entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Tapi jelas tidak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang bisa itu dihukum, itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu, nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas, kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malulah negara gitu. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik, namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Roky Gerung. Roky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media menanggapi, pakar-pakar hukum menanggapi, terus politisi menanggapi, tim sukses menanggapi. Jadi yang menang Roky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini ya nggak bisa dihukum lah. Terus undang-undang ITE yang akan diajukan, mohon agar penyidik ya polisi lebih berhati-hati. Ya, sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Nggak bagus lah, ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Yang katakan nggak bisa itu bukan saya, undang-undang. Akan tetapi kalau menurut saya ini memberikan pelajaran yang baik bagi Roky Gerung ya. Setidaknya ada efek kaget bagi dirinya ya dengan reaksi masyarakat sampai sejauh ini ya. Walaupun mungkin dianggap bahwa dia mendapatkan panggung, tetapi kalau mendapatkan panggung dengan situasi seperti ini, saya rasa ini bukan panggung yang positif tetapi panggung yang negatif. Dan kalau Roky Gerung ini tidak bisa diproses secara hukum, saya khawatirnya seperti ini guys ya, akan banyak orang
yang mungkin merasa termotivasi, merasa mendapatkan inspirasi bahwa kita boleh menggunakan bahasa yang kasar, tidak perlu sopan, sampaikan dengan kata-kata yang merendahkan orang lain, toh nanti kita akan seperti Rocky Gerung, ya, hanya dikecam tetapi ya nggak dihukum, ya, kita tidak tersentuh hukum, karena memang ya nggak ada masalah, ya. Nanti semua orang akan terinspirasi seperti itu yang saya khawatirkan, ya. Mudah-mudahan hanya kekhawatiran saya saja. Satu kata untuk Rocky Gerung. Sakit. Negatif. Tangkap dan penjarakan. Tangkap dan adili. Siapkan dirimu Rocky Gerung untuk masuk penjara. Adili. Adili dan penjarakan. Rapener bro. Rocky Gerung, saya kira ini pikiran kita juga harus sehat, harus melihat bahwa dia juga lagi sementara mempropaganda publik marah, publik antusias untuk ribut ke jalanan dan melakukan langkah-langkah yang mungkin bisa merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan demokrasi kita, dan mereka akhirnya tertawa tersenyum di belakang. Ini tanda awas. Rocky Gerung terancam tidak boleh menjadi pembicara seumur hidup, ya, karena ulahnya meresahkan publik. Sidang perdananya akan digelar di tanggal 22 Agustus nanti. Detailnya Anda bisa googling, Anda bisa baca sendiri, sedang heboh dan viral. Di video kali ini saya akan membahas 3 hal yang Anda tidak boleh lakukan sebagai public speaker atau pembicara publik. Insight ini saya dapatkan dari mentor saya ketika itu saya ikut kelas, ikut workshop, ikut sertifikasi menjadi public speaker. Yang pertama yang tidak boleh dilakukan adalah menyebarkan hal-hal yang membuat orang jadi down. Ya, ingat, kita sharing hal-hal seperti ini tujuannya membangun, memotivasi, menginspirasi orang untuk menjadi lebih maju. Hal yang kedua yang tidak boleh di-sharingkan adalah hal-hal yang belum terbukti. Yes, kalau belum terbukti Anda boleh share opini, ya. Anda katakan ini opini pribadi, disclaimer terlebih dahulu. Itu hal kecil. Saya kerja aja. Ya. Ini contoh orang yang sedikit bicara, banyak bekerja, banyak prestasi. Religi ini real, bisa dijadikan guru dalam kehidupan kita. Bagaimana sih kalau kita ingin orangnya jadi agamis? Bagaimana sih kalau kita ingin menjadi orang yang pekerja betul-betul? Bagaimana sih kita ingin jadi orang yang berprestasi betul-betul? Ya, inilah contohnya Pak Jokowi. Kita patut contoh kejiwaannya bagaimana, kecerdasannya bagaimana, ia bekerja bagaimana. Ya, bisa dijadikan panutan hidup. Kita belajar hidup dari beliau. Ingat, sedikit bicara, banyak bekerja. Itu intinya agar kita sukses. Salam sehat selalu. Kata bajingan itu singkatan dari bahasa Jawa. Bagus sing jiwo, angen-angening pangeran. Orang yang disayang Tuhan. Oh alah ya. Anies Baswedan ini sama Rocky Gerung itu 11-12. Oh, sama-sama tukang ngibul. Bedanya kalau Anies Baswedan ini ngibulnya itu bloko, ngawur, uraan, kampungan, saenak cangkeme dhewe, saenak udele dhewe. Itu Anies Baswedan nek ngibul. Sedangkan Rocky Gerung kalau ngibul itu tertata, pakai bahasa akademis pula. Ini kalau menurut saya ya, video yang tadi, kalau menurut saya Rocky Gerung ini menganggap orang se-Indonesia itu bodoh semua tentang kata bajingan. Dia tok sing bener, dia tok sing pinter. Rocky Gerung menggiring opini kata bajingan itu seolah-olah bahwa di zaman dahulu kata bajingan itu orang yang disayang Tuhan. Padahal kita tahu, kita melihat videonya itu kan
bermuatan kebencian kepada Jokowi. Bagaimana mungkin ya orang waras ini berpikir bagaimana mungkin? Menurut Rocky Gerung itu kata bajingan itu orang yang disayang Tuhan. Tapi kenapa orang disayang Tuhan itu tolol? Kenapa orang disayang Tuhan itu pengecut? Berarti kan bajingan tolol, orang yang disayang Tuhan tolol. Bajingan pengecut, orang yang disayang Tuhan pengecut. Lah memberikan perumpamaan itu loh, wow repol. Oke, sekarang kalau Rocky Gerung memberikan perumpamaan yang ngawur, boleh dong saya memberikan perumpamaan yang ngawur pula. Ya, Rocky Gerung, nama Rocky Gerung. Rok itu adalah pakaian mini yang digunakan oleh perempuan. Rok gitu. Terus Ki itu adalah laki-laki, lanang. Jadi Rocky pakaian wanita, pakaian minim, rok mini yang dipakai oleh wanita. Rok Ki itu laki-laki, lanang, laki. Gerung itu podo karo gro kalau orang Jawa itu teriak-teriak itu namanya gro. Weh, kowe lapo iku gro. Nah itu gerung. Berarti Rocky Gerung ya orang laki-laki yang memakai rok mini berteriak-teriak dalam arti banci. Wis ngono. Wong kon enak ae gawe bajingan menggiring opini seolah-olah orang yang disayang Tuhan. Saenak udelmu dhewe. Ya saiki gantian aku. Saenak udelku dhewe. Salam waras. Halo kawan, salam hormat. Terlalu banyak ocehanmu. Tak apa-apa aja kau bilangi. Ya kan? Apa-apa yang kau bilangi. Nggak kau aja jadi presiden. Biar tahu kau dulu kayak mana cara memimpin negara ini. Ranawa, pimpin aja dulu keluargamu, udah selesai. Buat rumah tanggamu. Ya nggak urusanmu yang kau urusi. Dia dipilih itu ya karena banyak masanya. Banyak yang milih dia, banyak yang senang sama dia. Kalau lebih banyak orang yang senang samamu udah jadi kau presiden. Banyak kali, suka kali memperanda-perandakan apa ini masalah yang nggak perlu kau bahasi. Yang bagus dibuatnya nggak kau bahas. Yang buruknya aja yang kau tengok, yang bagusnya kau tengok. Asyik cangkemmu aja ngomong. Bursik. Telino, Basurami ke Suruga, bersengat ke Jubata. Arus. Saya Rian Obus, Komandan Propos, Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan, mendukung pembangunan IKN di Kaltim, serta mengutuk keras perkara Rocky Gerung yang menghina Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kami meminta kepada Bapak Kapolri tangkap Rocky Gerung segera. Adil Katalino, Basurami Kasuraga, bersengat Kajubata. Arus. Rocky Gerung ditolak dan batal hadiri acara di Sleman. Pendukung Anies Baswedan kesal. Bingung juga. Yang ditolak Rocky Gerung, pendukung Prabowo, kok malah pendukung Anies yang sewot. Dari sini aja udah kelihatan ya kan. Hah? Pendukung Anies tuh nggak ada yang ini punya prinsip, ya kan? Tapi ya lah 11-12 tuh. Pendukungnya Prabowo kan udah terbagi dua. Kadarun udah terbagi dua. Satu Kadarun murni, satu Kadrun Salam Perubahan. Aduh, ini saya yakin ya. Lihat aja nanti ya. Ini prediksi saya. Kalau Anies nggak jadi nyapres, kemungkinan besar nggak jadi nyapres Anies. Lihat aja. Dan pasti nanti pendukung Anies lari lagi ke Prabowo menjilat. Lihat aja lah. Kalau betul Jokowi tulus ketika mengatakan umpatan Rocky Gerung hanya masalah kecil saja, itu seperti kata Pak Jokowi, dan dia akan tetap fokus kerja,
maka Jokowi langsung dinilai sebagian masyarakat sebagai seorang negarawan. Repotnya nanti kalau yang ikut dalam demo ternyata cuma 1 atau 2.000 saja, apakah tokoh pemrakarsa demo itu tidak malu dan makin melambungkan nama Jokowi? Maka jelas sekali pasti ada sponsor yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk aksi massa bayaran itu. Udahlah Mbak Amin ya. Untuk hal-hal seperti ini kamu kan udah tua, udah kamu istirahat aja ya. Istirahat aja, kamu gak usah sibuk ngurusin hal-hal yang seperti ini. Kamu itu udah gak layak ya, udah tua, udah sana istirahat ya. Gak usah mau malang melintang di dunia perpolitikan ya. Udah tua sudahlah ya, sana istirahat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam damai untuk Indonesia. Kembali saya mengomentari sikap Rocky Gerung dengan dalil-dalil yang dia dapatkan mengenai kata bajingan menurut versi orang Jawa. Ya, mari kita bahas hari ini, saudaraku sebangsa dan setanah air. Yang pertama, saya mengucapkan salut buat presiden kita, Pak Jokowi. Dicaci maki, dihina, direndahkan, namun tidak bereaksi secara daging, secara emosi, padahal beliau punya kesempatan, punya peluang untuk memenjarakan, untuk melaporkan Rocky Gerung, Rafli Harun, dan musuh-musuh politik yang tidak suka dengan kinerja Pak Jokowi. Dengan umpatan, dengan hinaan, dengan perendahan, martabat direndahkan. Sebenarnya beliau punya sangat-sangat punya kekuasaan untuk memenjarakan atau menghilangkan mereka dari tanah air Indonesia. Bahkan para relawan, para pendukung Pak Jokowi, dan banyak masyarakat yang sangat geram, marah dengan sikap Rocky Gerung, termasuk saya. Menurut saya bahwa Rocky Gerung, Rafli Harun, orang-orang yang berintelektual, berpengetahuan, namun tidak berintegritas, tidak punya karakter sebagai masyarakat Indonesia. Hari ini sungguh saya sangat kagum sama sikap Presiden Pak Jokowi. Beliau tidak emosi, beliau tidak menggunakan otoritasnya, menyuruh orang untuk menghabisi, bisa saja sebenarnya. Namun salam hormat saya Pak Presiden, saya Panglima Siji Tibeh Nusantara Bersatu. Salut kepada Presiden RI yang benar-benar beliau sebagai manusia yang memiliki jiwa sejati, jiwa seorang satria yang benar-benar cerdas dan berhikmat dengan perangkap-perangkap statement-statement yang diucapkan oleh para musuh politik, dengan khususnya Rocky Gerung, Rafli Harun, dan kawan-kawannya. Beliau begitu tenang menyikapi, beliau begitu sikap adab absor sebagai pemimpin yang mengalah. Tapi ingat,
orang-orang yang seperti ini mengalah bukan berarti tidak ada kekuatan. Mengalah berarti orang itu kalah. Justru sikap yang seperti ini saya mengingatkan lawan-lawan politik Pak Jokowi, khususnya Rocky Gerung. Justru orang yang Anda lawan, orang yang Anda hina, ini adalah bukan orang sembarangan. Sikap Pak Jokowi bagaikan seorang wali, seorang bapak, seorang ayah. Bagaimanapun lawan-lawan politik yang di bawah pemerintahan Pak Jokowi, mereka-mereka ini adalah warganya, adalah keluarganya, orang Indonesia. Nggak mungkin seorang bapak memenjarakan anaknya, sejahat-jahatnya, senakal-nakalnya anaknya tidak akan pernah dipenjarakan oleh bapaknya. Demikian juga Rocky Gerung dengan kawan-kawannya yang akan merusak tatanan NKRI ini. Dan kita tahu hari ini Pak Jokowi seorang bapak yang tepat untuk Indonesia. Karena di dalam keluarga itu pasti ada anak-anak yang baik, ada anak-anak yang nakal. Tapi sebagai seorang ayah dan sebagai bapak bangsa, ketika ada kelompok-kelompok warganya nakal, tidak sependapat, dan beliau sebagai bapak negara punya sikap kenegaraan yang sangat luar biasa, tidak baperan seperti presiden-presiden yang sebelumnya. Saya melihat hanya dua tokoh yang tidak baperan hari ini, yaitu Soekarno dan Pak Jokowi. Ini keren banget. Dan dalil yang dilakukan oleh Rocky Gerung bicara tentang kata bajingan. Kalau kata bajingan menurut orang Jawa, ketika disampaikan dalam sebuah persahabatan, disampaikan dalam sebuah kekeluargaan, disampaikan dengan sikap persaudaraan, tidak seperti Rocky Gerung menyampaikannya dengan membara, emosi, mengutuk. Nah, ini bedanya. Nah, sekarang Rocky Gerung membuka dalil kata bajingan yang dia sampaikan di videonya. Saya orang Jawa Timur. Saya paham ketika saya orang Jawa Timur ketemu saudara saya yang sudah sekian lama, kami punya salam, "Weh bajingan neng ndi wae." Beda cara penyampaiannya. Karena itu sebagai kedekatannya, sebagai persaudaraan, sebagai kata kangen, rindu, sehingga kita berkata sama sahabat kita yang sekian lama tidak ketemu, kita berkata, "Hei bajingan, neng diai kowe ora ketemu." Nah, itu kata kebijaksanaan sebagai ikatan persaudaraan. Tapi beda dengan kata-katamu, yaitu dengan kebencian, dengan kata bajingan yang mengarah kejahatan, kriminal, bahkan ada kata-kata tolol. Ini yang Anda tidak bisa membedakan. Anda bukan budayawan, Anda bukan nasionalis, Anda bukan orang Indonesia dengan cara Anda berpikir seperti itu. Saya sampaikan, Rocky Gerung, Anda bodoh sebenarnya. Tidak tahu menempatkan diri dengan kata bajingan ini. Terima kasih. Salam, waalaikumsalam dari saya, Panglima CCTV Nusantara. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Rocky Gerung dianggap bodoh karena tidak bisa menempatkan diri, ya, tidak bisa menempatkan tata bahasanya. Kita perlu mendidik generasi bangsa, generasi muda, agar setiap orang Indonesia, ya, itu dibekali dengan pengetahuan serta adab, ya. Kita utamakan nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai budaya timur kita.
jangan sampai hilang, karena itu adalah ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang beradab. Kita menjunjung yang namanya sopan santun, tata krama, etika, ya. Termasuk itu tutur kata kita, cara kita berbicara atau menyampaikan sesuatu, kita harus bedakan tempatnya, ya. Dengan siapa kita berbicara. Bagaimana kita berbicara kepada orang yang lebih tua, lalu kemudian dengan orang yang sebaya dengan kita, lalu dengan orang yang umurnya jauh di bawah kita. Ya, tentu itu ada perbedaan-perbedaan. Lalu kemudian bagaimana cara kita menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau penguasa. Kita bebas untuk mengkritik, kita bebas untuk menyampaikan pendapat atau opini kita. Dan saya mengapresiasi kepemimpinan Pak Jokowi ini. Selama beliau menjadi presiden, tidak atau belum pernah ada satu orang pun yang beliau datang secara pribadi mau melaporkan karena ada orang yang kritik dirinya. Tidak ada. Ya. Akan tetapi lain halnya atau berbeda jika Anda melontarkan kata-kata yang merendahkan, yang menghina, menyerang secara personal, ya mungkin presiden tidak membalas atau presiden tidak melaporkan. Akan tetapi orang-orang yang berada di barisan dari Presiden Jokowi ini banyak sekali yang mencintai sosok Presiden Jokowi. Oleh karena itu orang yang mencintai atau menyukai sosok Presiden Jokowi ini tidak menerima ketika orang yang dicintainya itu dikata-katain dengan bahasa yang kasar. Ya, harapannya sih semoga ke depan ini bisa menjadi pembelajaran, ya, khusus untuk Om Rocky Gerung, agar dalam setiap seminar atau acara ketika dia menyampaikan kritik, dia harus memilih diksi atau kalimat yang jatuhnya tidak menghina atau merendahkan. Ya, silakan sampaikan kritik, Anda bebas untuk menyampaikan apapun, ya. Tetapi kebebasan Anda juga harus perhatikan orang lain juga, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.